Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdan dengan NIM 11820606019 dari semester 5 kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum alat indera. Praktikum yang pertama yaitu bintik buta dan praktikum yang kedua yaitu indera pembau. Sebelum ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alat indera, bintik buta, dan indera pembau. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera. Karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Bintik buta adalah bola mata yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bagian ini menjadi jalan saraf optik meninggalkan bola mata. Indera pembau atau penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghidup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Indera penciuman atau pembau memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam aroma bau, misalnya aroma kopi, coklat, parfum, bunga, hingga rempah-rempah. Tujuan dari kedua praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui luas daerah yang mempengaruhi oleh bintik buta dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kedua praktikum ini, yang pertama yaitu ada tusuk gigi, air, penggaris atau mistar, apel, jahe, kertas, dan pulpen. Dua koma lima. Apa?
Berdasarkan hasil pengamatan, lihat dari tabel, ditemukan perbedaan jarak bintik buta antara satu orang dengan yang lainnya dan percobaan 1 sampai dengan percobaan ketiga. Hal ini sesuai dengan menurut Alfiana 2016 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta. Semua impuls saraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna atau sel batang, dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna atau sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Dikutip dari situs Brainly bahwa bintik buta itu sendiri memiliki pengertian yaitu daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga apabila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapat sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang peka cahaya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, percobaan yang pertama yaitu dengan menutup mata dan hidung, lalu mencoba memakan apel dan jahe, namun tidak tercium aromanya, hanya bisa dirasakan. Pada percobaan kedua yaitu dengan menutup mata namun dengan hidung tidak ditutup, lalu mencoba memakan apel dan jahe, hasilnya yaitu aromanya tercium dan rasanya pun bisa dirasakan. Hal ini sesuai dengan indera penciuman adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar melalui aroma yang dihasilkan. Seseorang mampu dengan mudah mengenali makanan yang sudah busuk dengan yang masih segar hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Kusumo Putro 2005. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke daerah bintik buta. Berbeda karena mata yang digunakan setiap orang berbeda-beda, ada yang memiliki mata normal dan ada yang miopi, maka luas daerah bintik buta berbeda. Bintik buta adalah bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh pada bintik buta, maka kita tidak dapat melihat benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak sadar bahwa ada pengaruh bintik buta. Hal ini mungkin disebabkan karena bintik buta merupakan bagian terkecil mata yang tidak banyak diketahui oleh orang umum dan tidak terlalu dipermasalahkan dalam kehidupan. Hanya orang yang mendalami bidang ini saja yang menyadarinya. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan dari kedua praktikum ini. Pada praktikum bintik buta dapat disimpulkan jika semakin jauh jarak mata dari tanda plus dan titik, maka semakin besar pula luas daerah bintik buta seseorang. Arti dari bintik buta sendiri ialah bayangan benda tidak terlihat pada jarak tertentu, karena cahaya dari titik jatuh di daerah bintik buta yang menyebabkan kesan tidak melihat. Pada praktikum indera pembau dapat disimpulkan bahwa indera pembau berfungsi untuk mengetahui kenormalan pada penciuman terhadap sampel atau apel dan jahe yang dimakan pada praktikum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.